yang unik lah ya, yang unik, lucu yang gitu, game gitu. betul, Kemudian betul. ada yang ada yang joget-joget, itu lebih menarik. Karena itu hiburan itu sangat menarik kalau di konten kreator. Tapi karena sedikit yang mau edukasi, jadi kita cari apa yang kontennya itu yang mereka nggak punya pilihan selain menonton. Sama kayak prediksi soal ini kan, orang yang nonton itu karena mereka butuh, bukan karena mereka mau. Semangat tak pernah padam, kesembung karang jemput pun tapat setia ke pulau karang langkah montong telir erat manggong desa kita. Baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Milia, tentunya di Ngoncer ya teman-teman semua, di Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Tetap di channel Aneka Media tentunya. Yaitu sebelum-sebelumnya saya banyak mengundang ya sosok-sosok inspiratif dan tentunya menginspirasi ya, banyak sekali teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang perempuan yang banyak menginspirasi kita, baik itu di bidang seni, olahraga, tentunya pendidikan. Nah, pada malam hari ini ya, saya mengundang salah satu sosok inspiratif ya, tentunya yang banyak mengedukasi lewat melalui channel YouTube, dan tentunya channel YouTube ini banyak kemudian usernya berhasil ya dari edukasi yang telah diajarkan ya di channel itu. Tentunya kita kehadiran pada malam hari ini itulah Kak Lili Hernawati MSI. Selamat malam Kak Lili. Selamat malam. Oke, Kak Lili. Jadi Kak Lili ini ternyata adalah seorang penulis ya, tentunya juga basically bidangnya di ilmu matematika dan sekaligus YouTuber teman-teman semua. Dan banyak sekali channel ataupun video-video yang sudah ditampilkan oleh Kak Lili itu banyak membantu teman-teman kita, bahkan bukan hanya di Lombok ya Kak Lili ya, tapi di seluruh Indonesia. Oke Kak Lili, gimana kabarnya Kak Lili? Sehat Alhamdulillah ya? Sehat. Oke, mungkin Kak Lili bisa memperkenalkan nih ke teman-teman apa kesibukan Kak Lili pada saat ini tuh. Oke teman-teman, halo semuanya, terima kasih sudah mau mengundang saya. Jadi di sini, perkenalkan nama saya Lili Hernawati. Mungkin teman-teman beberapa sudah tahu ya channel YouTube saya. Buat yang belum subscribe, boleh sekalian langsung subscribe aja. Lili Hernawati ya. Atau teman-teman bisa pakai @lili_hernawati PPPK. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin Kak Lili bisa menjelaskan nih kepada teman-teman semua, apa sih sebenarnya isi channelnya dari Kak Lili nih? Mungkin teman-teman penasaran nih, tadi sudah minta di subscribe nih, tapi apa sih sebenarnya isinya nih? Oke, untuk teman-teman semua, mungkin untuk yang belum tahu ya, jadi kalau sekarang ini saya banyak membahas mengenai edukasi khususnya untuk PPPK, teman-teman ya, untuk teman-teman semua yang mau mendaftar menjadi ASN PPPK. Tapi kalau dulu-dulu itu sebelum sekarang ini kita membahas matematika, kemudian CPNS juga pernah, tapi kurang banyak peminat, sehingga kita beralih ke PPPK gitu teman-teman. Oke, ternyata berarti channelnya Kak Lili ini tentang edukasi untuk memudahkan orang, untuk orang belajar bagaimana tips menjawab soal di tes PPK ya Kak? Betul, tes PPPK. Kalau dulu CPNS. CPNS sekarang PPPK. Ya? Oke, mungkin Kak Lili bisa cerita nih ke teman-teman. Apa sebenarnya atau dari mana awalnya Kak Lili terinspirasi untuk membuat channel YouTube edukasi tentang tes PPK ini nih? Oke, jadi dulu di tahun kalau nggak salah 2021 atau 2022 awal itu kan lagi sering-sering belajarnya CPNS. Nah, kemudian karena kok kasihan banget ya, udah dipelajarin cuman dikonsumsi sendiri. Jadi bagi yuk sedekah gitu. Jadinya baginya lewat channel YouTube. Gitu. Nah, tapi karena
udah banyak CPNS nih yang bahas gitu. Nah, kemudian PPPK hadir dan sedikit yang bahas. Nah, dari sana kita terinspirasi untuk membahas gimana ya kalau PPPK aja deh, kayaknya banyak deh nanti viewernya gitu. Oke, berarti memilih topik atau tema channelnya itu berangkat dari masalah itu Kak Lili ya? Betul. Oke, berarti Kak Lili tahun berapa dulu mulai itu? Tahun 2021 akhir itu CPNS, kemudian PPPK-nya tuh tahun 2022. Itu kan masih baru PPPK nih, belum banyak yang bahas. Bahkan dulu itu kayaknya cuman saya deh generasi-generasi awal yang bahas prediksi soal untuk PPPK gitu. Oke, artinya ada prediksi-prediksi soal di situ yang kemudian inilah ya bisa membantu orang secara gratis tentunya kali ya. Gratis, makanya subscribe. Oke. Berarti saya tadi tertarik nih ngelihat CV Kak Lili nih. Selain edukasi lewat YouTube, Kak Lili ada nulis buku juga nggak? Betul, nulis buku juga. Kalau buku ini memang dari dulu sih, dari S1, S2, karena memang suka aja gitu. Soalnya nanti kan pas kita tua, apa nih kenangan kita buat diri kita dan orang lain, mau sedekahnya lewat mana. Nah, salah satunya kan kalau saya ya menulis buku gitu. Wow, oke teman-teman semua, nih kita belum mulai nih ya, masih intro. Ternyata selain channel juga ada buku ya. Tentunya itu semua tidak lain adalah untuk memudahkan orang untuk tentunya meniti karir ya, meniti karir kesuksesan. Itu apa ini yang memotivasi, yang paling memotivasi kali ini sehingga kayak mau mengobarkan waktu untuk membuat channel, menulis buku dan lain sebagainya nih? Kayaknya ada beberapa sih, cuman yang pertama kan bagaimana kita mau berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, nanti Allah yang akan balas dengan lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mengisi kesibukan gitu. Kemudian yang ketiga tentunya ada materi di baliknya gitu. Nyari pemasukan. Oke, itu tentunya gitu. Artinya selain kemudian kita bisa membantu orang banyak, tentunya juga ternyata bisa berkarir lewat YouTube ya. Nah, tapi saya tertarik nih Mbak Lili, artinya di samping kemudian membuat channel, menulis buku, tentu juga kan nggak mudah nih sebagai sosok perempuan yang sebagai punya anak, terus mengurus mengurus urusan rumah dan lain sebagainya, itu nggak terganggu nih kira-kira? Kalau terganggu sih kayaknya nggak terganggu amat sih, masih bisa dibagi waktu. Karena kalau konten kreator tuh kan terserah kita. Jadi jam kerjanya kita, yang gaji diri kita sendiri, yang ngatur waktu diri kita sendiri. Jadi kita bebas. Jadi buat teman-teman yang mau meniti karir itu bagus banget peluangnya kalau konten kreator. Oke, ini keren ya teman-teman ya. Ini terutama buat ibu-ibu ya, yang ibu-ibu yang mungkin bisa sambil ngegoreng yang hari ini kita lihat nih Kak Lili ya. Artinya bukan hanya YouTube nih, tapi sekarang ada bermuncul Ebi Pro dan lain sebagainya nih. Betul, TikTok juga ada. TikTok itu bisa nggak kira-kira memanfaatkan sosial media itu juga untuk edukasi semacam Kak Lili nih? Atau bisa sih, tapi tergantung ininya ya, orang yang menonton. Jadi kalau saya lihat ya, FB Pro itu kan jarang kalau edukasi lewat sana. Yang sering itu YouTube, karena itu lumayan lama kalau YouTube itu ya. Masanya udah lumayan lama dan itu banyak banget orang yang pakai, ada edukasi, ada bermain dan lain sebagainya. Kalau FB Pro itu kebanyakan kayak kehidupan sehari-hari yang saya lihat gitu. Iya, artinya nggak terlalu edukatif lah ya untuk Lili ya. Edukasi tapi bidangnya lain, nggak pendidikan. Oke, mungkin saya tertarik ke konten kreator nih. Kak Lili kan bisa dikatakan sebagai konten kreator di basically di bidangnya lah ya, memanfaatkan kemampuan untuk kemudian di-share ke teman-teman melalui channel YouTube. Itu berapa tahun ngerintisnya nih sehingga sampai sekarang nih banyak cerita di bawah Kak Lili bisa menghasil atau meraup ratusan juta nih ya. Masya Allah, amin. Oke, dari tahun 2022 3, 4, 5 jadi sekitar 3 atau 4 tahun. Tapi nggak boleh berhenti, jadi konsisten gitu. Oh, saya kira hitungan seminggu teman-teman ya, kita seminggu buat channel kita menghasilkan. Saya kira begitu dia. Kita pakai lampu ajaib kalau itu. Berarti ternyata hitungan tahunan ya? Tahunan. Dulu awal-awal kan
yang namanya merintis ya, nggak langsung kita dapat penghasilan, nggak langsung. Jadi nunggu berbulan-bulan dulu, dikumpulin dulu. Kan dari YouTube itu ada syaratnya ya, minimal penghasilan 1,3-an atau berapa gitu. Baru bisa diambil keuntungannya. Jadi kita harus nunggu segitu dulu. Berarti selama 3 tahun ngerintis di depan nyari materi tentu intinya nggak mudah lah ya Galile ya. Terus keluarga gimana, ngedukung nggak tuh? Takutnya nanti pas lagi lupa ngegoreng terus channel buat konten gitu kan? Itu gimana tuh? Iya. Alhamdulillah sih dari keluarga, dari anak suami itu mendukung banget. Ya, karena kalau saya misalkan bilang ini jadwal saya mau ngerekam video nih, jadi giliran gitu. Yang awalnya saya yang jaga anak, jadi suami yang jaga anak. Gitu. Berarti ada waktu tertentu untuk giliran lah ya? Betul, harus kerjasama yang baik. Berarti buat teman-teman juga harus kayak gitu. Kerjasama lah intinya ya. Oke. Berarti selama 3 tahun itu ada proses nih Kak Lili ya, ada proses belajar, terus kemudian mengumpulkan materi dan segala macamnya. Itu tentu mengeluarkan biaya juga Kak Lili ya. Betul. Oke. Makanya kita butuh kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Biaya-biaya yang dulu itu kan. Oke. Sekarang channel YouTube-nya Kak Lili udah ini berarti ya, mungkin ada kasih gambaran ke teman-teman selama 3 tahun terus prosesnya mendapatkan apa gitu dalam. Oke, jadi kalau dulu-dulu kan belum banyak. Jadi kita butuh, kalau saya sih kiat-kiatnya dulu ya, karena nggak terlalu menarik kalau yang edukasi. Orang kan lebih tertarik kalau ada yang yang unik lah ya. Yang unik, lucu, yang gitu. Game gitu. Kemudian ada yang ada yang joget-joget, itu lebih menarik. Karena itu hiburan itu sangat menarik kalau di konten kreator. Tapi karena sedikit yang mau edukasi, jadi kita cari apa yang kontennya itu yang mereka nggak punya pilihan selain menonton. Sama kayak prediksi soal ini kan, orang yang nonton itu karena mereka butuh, bukan karena mereka mau. Seandainya mereka punya pilihan, saya mau nonton atau enggak, mungkin mereka nggak mau nonton. Tapi karena butuh, mau tidak mau harus nonton. Gitu. Nah, dari sana kita ngambil, oh ya ini materi yang bagus. Karena orang nggak punya pilihan selain menonton dia, bagi yang butuh. Gitu. Oke, teman-teman sangat luar biasa ya. Itu sekaligus tip ya. Artinya cari tema atau topik konten yang memang orang butuhkan. Orang butuhkan, bukan betul. Orang mau ya. Bukan orang Kalau mau. Kalau joget-joget banyak lah ya. Banyak, dan itu mereka punya pilihan, saya mau nonton atau enggak ada kerugian buat saya gitu. Tapi kalau misalkan yang mereka butuhkan, mereka mau nonton dan mereka harus nonton supaya mereka dapat keuntungannya gitu. Oke, berarti teman-teman ya, jangan skip-skip video ini karena kita selama 30 menit ke depan nih, kita akan mengulas trik dan tips bagaimana kemudian konten edukasi itu bisa menguntungkan. Tentunya dari Kak Lili ini yang sudah expert di bidangnya. Itu tentu Kak Lili tantangannya pasti banyak nih kan, dari segi konten kita bagaimana mempopulerkannya sehingga ramai ditonton sampai dengan saat ini. Itu selain konten ada tips nggak? Mungkin dulu japri ke teman-teman nih tonton konten saya, atau maaf kita kontennya harus menggunakan HP yang berkualitas tinggi atau gimana tuh Kak Lili? Oke, jadi kalau dulu awal-awal kan kita masih terbatas dana ya. Namanya juga baru merintis, itu pakai yang seadanya saja. Dulu saya masih pakai yang ya HP jadul lah. Yang penting ada kameranya dan bisa bersuara. Pakai itu dulu. Namanya juga merintis. Kemudian yang kedua, nggak cuman dari alat, tapi dari ketertarikan. Cara kita menyampaikan, orang kalau dengar kita tidur atau mereka jadi semakin semangat gitu ya, untuk belajar. Kemudian setelah itu kita tambah lagi tingkat kesulitan soalnya gitu. Jadi mereka kalau monoton soalnya seperti itu, mereka akan bosen nih ini terus yang dibahas. Jadi kita naikin lagi tingkat hot soalnya itu gitu, kesulitannya, supaya mereka oh iya ya ini beda lagi nih jenis soalnya. Jadi saya belajar lagi deh besok apalagi ya soalnya. Jadi mereka penasaran gitu, yang buat mereka datang lagi gimana gitu. Wow, itu sedikit tips ya teman-teman ya. Tentunya selain kemudian topik dan tema kita berbeda, tentu terus di upgrade ya.
Betul. ditingkatkan kontennya. Harus belajar juga. Belajar juga tentunya ya. Betul. Tuh nanti misalnya kan ada banyak komentar tuh kayak di YouTube itu kemudian dapat inspirasi konten berikutnya dari sana atau memang sudah dipersiapkan ya? Kalau inspirasi sih gimana ya? Dapat dari tema-tema juga, karena ini kan kalau prediksi soal ini kita lihat dulu kisi-kisinya. Kemudian kalau PPPK nih khususnya, kita kan lihat nih misalkan kisi-kisinya kemampuan berhubungan sosial. Nah, nggak mungkin isinya itu adalah teori-teori. Berarti kita lihat penerapannya gimana sih kira-kira kalau orang mampu berhubungan sosial. Misal nih kayak teman-teman kita, kalau ada yang lagi ngumpul bareng, kita mau ngomong atau enggak. Nah, itu kemampuan berhubungan sosial. Jadi dari sekitar kita bangun lagi soal-soal baru gitu. Jadi belajarnya dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari lah. Betul. Ya. Oke, itu ya. Teman-teman ternyata nggak hanya sekedar ngonten. Ini kan mohon maaf ya kali ini ya, kalau konten kreator yang kita bukan konten kreator ya, tapi konten-konten yang kemudian orang ingin meraup keuntungan misalnya di EB Pro dan lain sebagainya di sosial media misalnya kan. Jadi kontennya itu asal konten gitu, artinya yang penting rame dan yang penting FYP. Dan ternyata teman-teman semua dari penjelasan kali ini tadi ternyata ada banyak sekali tips selain dari persiapan, belajar dan lain sebagainya. Tentunya juga melihat situasi kondisi sosial ya. Ini buat teman-teman yang persiapan PPK tahun depan ataupun ASN tahun depan bisa nanti cari ya channelnya Kak Lili. Tentunya channelnya itu berisi tentang tips-tips cara menjawab soal ataupun bocoran-bocoran soal kayak. Betul. Itu keren sekali, gratis kayak. Gratis. Kalau yang jadi pelanggan, kalau pelanggan bayar. Oh gitu. Oke. Kalau pelanggan bayar. Tapi kalau bocoran soal itu biasanya kita dapat dari teman-teman yang udah lulus. Jadi mereka udah tes nih, kemudian mereka dapat, wah nilai saya tinggi Kak, makasih banget ya. Nanti saya kasih FR. Nah dari FR itu, dari gambaran-gambaran soal mereka, kita buat soal baru gitu. Oke. Pernah ketemu nggak Kak Lili dengan ya apa istilahnya follower ya, yang berhasil dengan kontennya Kak Lili tiba-tiba datang ke rumah mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya gitu? Oke, kalau datang ke rumah langsung sih nggak langsung ya, karena saya berpindah-pindah domisili. Tapi banyak yang kasih ini bingkisan ya? gitu, iya. Ada yang kirimin, Kak minta alamatnya Kak, ada ini katanya ucapan terima kasih gitu. Meskipun kita tolak, nggak apa-apa Kak, ini ucapan terima kasih gitu. Ya rasa syukur mereka. Udah kirim gitu. aja gitu ya. Alhamdulillah dalam hati gitu. Dan sampai sekarang itu udah berapa subscriber Kak? Subscriber 400 lebih, 400.000. 400.000 lebih lah ya. Mau Terus menuju 500.000. Satu berapa ya? Lupa. Bisa dicek ya bisa teman-teman dicek ya. lah ya, Sekalian teman-teman subscribe-nya gitu. Oke. Pernah kira-kira nggak Kak, artinya selain daripada ngonten, berarti kesibukan Kak Lili hari ini nulis buku atau ngajar les privat juga secara langsung nih. Misalnya nih, ada teman-teman kita yang kadang susah belajar lewat channel nih. Dia ingin belajar langsung misalnya ke Kak Lili nih. Kalau langsung nggak ada. Ya? Bimbelnya online. Online semua ya. Dan ada website juga. Oh, punya website juga Kak Lili? Alhamdulillah. Seiring dengan waktu. Kalau dulu masih channel YouTube, kemudian kalau channel YouTube kan mohon maaf agak sedikit pendapatannya, kemudian kita upgrade lagi. Kira-kira pendapatan yang bisa lebih banyak lah gitu peluangnya, itu buka lagi website gitu. Buka bimbel online. Bimbel online tuh dia lewat aplikasi gitu kayak? Lewat Zoom. Zoom ya? Tapi rekamannya itu bisa diakses dari website. Wow, oke. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Kak Lili apa nama websitenya? Bisa diakses. Websitenya itu https://lilihernawati.pppk.id. Oke, atau bisa dilihat di bawah ini kali ya. Iya betul, langsung. Oke. Selama proses ngonten dari tahun 2021 Kak Lili ya, banyak mengedukasi tentang soal-soal cara menjawab soal, tentunya untuk persiapan tes PPK. Ada tantangan tersendiri nggak Kak Lili dalam mungkin membuat konten? Oke, tantangan ya. Atau hanya sekedar mudah saja gitu, tinggal rekam atau gimana tuh? Mungkin teman-teman kan kadang kita nih jarang bisa menghargai nih. Oh ini hanya video saja kok, mudah gitu. Oke, kalau YouTube itu kan kalau mau berhasil nih ya, saran saya kan harus konsisten. Misal kalau kayak saya ya, setiap Senin Kamis itu harus upload video.
mau gimana pun keadaan kita usahakan upload video teman-teman ya. Nah karena keharusan kita upload video, jadi ilmu kita juga harus di-upgrade. Jadi prediksi-prediksi soal harus ditambah. Meskipun nih tantangannya, meskipun kita lagi nggak punya ide nih sama sekali. Jadi kita harus cari ide. Aduh kemana ya, saya kadang jalan kaki, lihat keadaan orang sekitar. Kira-kira apa yang bisa dibuat jadi soal dari keadaan sekitar itu. Biar dapat inspirasinya. Jadi nggak langsung begitu kita pegang laptop langsung dapat ide, enggak. Nggak Gitu. segampang itu ya. Ya, nyanyi tak segampang. It's okay. Berarti artinya mencari inspirasi, terus kemudian menentukan topik, terus kemudian tentunya belajar juga kali ini ya. Ya, Itu betul. tentu pertama adalah mengorbankan waktu, terus kemudian ada Keluarga, keluarga ya. waktu dengan keluarga kan Oh iya, berkurang. ini berkurang ya. Tapi Harusnya jalan-jalan. oh iya ya. Jadi ya harus berpisah dulu gitu. Si suami nggak pernah protes Kak? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya. Aman ngedukung lah ya. Aman-aman. Karena penghasilan lah ya. Tahu aja Om. Oke, oke. Saya mungkin kembali ke profil kali ini ya. Saya penasaran nih. Artinya kemudian dari tahun 2021 ngonten, terus kemudian sekarang, alhamdulillah ya, intinya masih bisa dinikmati lah hasilnya. Alhamdulillah. Oke. Bisa dinikmati hasilnya, terus kemudian tentunya banyak orang yang terbantu lah ya dengan akun YouTube-nya kali ini. Emang senang tentang edukasi dari dulu atau itu ketemu idenya karena spontan saja kali ini? Karena memang seneng sih. Seneng lah ya. Dan kebetulan waktu itu membaca peluang, kok nggak ada orang yang bahas ini ya gitu. Jadi kenapa bukan saya yang bahas gitu. Oke. Makanya mulai awal-awalnya sih harus banyak ini sih, banyak action. Misalkan nih kalau kita lagi upload video, ada misalkan sekitar 50, 100 bahkan lebih orang yang komen, kita balas satu-satu. Oh, pernah Jadi, dibalas satu-satu sama Balas 500? satu-satu. Sampai yang cuman emoji aja bales. Oh, oke. Supaya naik ratingnya gitu. Berarti selama 500 pengunjung itu tuh dibalasin satu-satu tuh? Yang dulu, Yang kalau dulu sekarang awalnya lah ya. enggak, Kalau karena sekarang harus ada waktu ya. ya harus fokus bahas soal-soal gitu, buat soal. Kalau dulu kan enggak terlalu karena masih sedikit. Itu pun dari seluruh Indonesia kali ini ya. Alhamdulillah. Wow. Oke, teman-teman, artinya ngebuatnya di Lombok Timur tapi yang aksesnya si Indonesia. Alhamdulillah. Jadi banyak teman silaturahmi gitu, Masya banyak Allah. yang kenal. Nanti kalau ke rumah saya main ya gitu kata Oke. subscribernya. Berarti dulu semenjak saya kembali ke ini kali ini ke profil kali ya. Berarti memang dulu di ketika masa kuliah di S1-nya ya. S1-nya itu di UIN dulu kalau saya baca ya. UIN Mataram. Mungkin itu karena memang senang di matematika atau terjerumus kan ada nih teman-teman yang salah Iya. jurusan kan? Iya. Atau memang senang nih dari kecil ini kali ini? Seneng sih, tapi dulu nggak mau jadi guru dulunya. Dulu Tapi nggak. karena mungkin ya memang itu tulisan takdir ya jadi ke sana. Oke, Masya Dulu Allah. pernah mau jadi perawat, mau Perawat. jadi dokter, mau jadi ya berbagai macam lah. Berbagai Tapi macam lah ya. ya seperti itulah kehidupan. Oke. Banyak yang kita mau, tapi lain yang kita dapat. Dan takdirnya hari ini adalah sebagai content Content creator, creator. tentunya di bidang basically selain daripada matematika, tetapi ada cara-cara menjawab soal dan trik-trik. Wow, terus banyak sekali yang terbantu kali ini ya. Alhamdulillah insya Allah. Berarti setelah kemudian ngonten hari ini di konten kali ini hari ini, ada nggak keinginan besar setelah misalnya berhasil di konten ini, atau mungkin bahkan ingin membuat les offline atau membuat apa nih? Ada ini nggak? Kalau offline sih agak kurang ya, Kurang karena kalau offline itu kita harus siapkan waktu lebih banyak, Oke, karena harus betul. disesuaikan antara waktu kita dengan waktu ini yang kita mau bimbing. Kalau lewat video kan konten kreator terserah kita, waktunya kita yang tentukan. Kadang kalau mau buat video malam itu boleh, mau kita edit tengah malam boleh. Jadi waktunya terserah kita. Kalau offline kan harus sesuaikan dengan Oke, mereka. berarti channel kali ini sekarang berfokus kepada tentang bagaimana menjawab soal-soal PPK nih kali ini ya. Betul. Mungkin
langkah di kemudian hari ada harapan nggak atau ada yang sudah dipersiapkan, bukan hanya tes PPK, mungkin ada tes-tes yang lain. Kita tahu nih kan banyak sekali nih tes-tes untuk masuk, bukan hanya di PPK, mungkin ada di kepolisian, bahkan di lini masa lain nih. Oke. Jadi karena ini ya kita nggak tahu PPK ini akan bertahan sampai kapan. Karena Ya, itu dengar-dengar ya. kan sampai tahun 2025 Betul, ini betul. mungkin tidak Berbeda ada. lagi ya. Tapi kalau saya sih doanya supaya tetap ada. Ya. Biar Iya. cuannya juga semakin banyak nih. Amin, ya begitu. Tapi untuk mengatasi itu kita harus siap-siap juga. Nah, nanti mungkin ya rencananya bisa ke CPNS karena CPNS kan tetap ada. Iya, betul. Tiap periode ada gitu kalau CPNS. Bisa juga untuk yang masuk ke kedinasan gitu. Ya nanti kita tambah personalnya karena mungkin kalau saya sendiri kurang Tambah pengalaman. personal ya. Kurang pengalaman kalau kita kan tambah personal itu bisa jadi dari yang buat soalnya, yang berpengalaman itu siapa. Jadi kita rekrut. Yang penting channelnya tetap Harus berkembang. Harus berkembang. Jangan sampai padam. Oke. Tentunya di situ ada banyak misi lah kali ya. Betul. Oke. Mungkin ada apa istilahnya semacam oke baik, terima kasih masukannya. Aman. Oke, mungkin kita bisa minum dulu kali ini. Tentunya teman-teman semua kita ditemani oleh Laka-Laka ya. Tentunya pelepas dahaga, bukan hanya pelepas dahaga. Silakan kali ini. Segar sekali ya ternyata Laka-Laka ini luar biasa. Iya, bukan coba dulu nggak? Coba dulu. Laka-laka. Minum Laka-Laka. Bukan sekedar pelepas dahaga. Oke. Ulang lagi. Oke. Teman-teman semua ternyata sangat menarik sekali ya. Selama hampir ini sudah kita 20 menit, ternyata semakin menarik. Ada banyak tips sekali buat teman-teman pemula ya. Tentunya yang ingin berkarir melalui konten kreator di YouTube. Mungkin ada teman-teman yang basically di bidangnya masing-masing. Tentu kali ini bukan hanya sekedar di edukasi, ternyata bisa juga di konten-konten lain ya. Betul, bisa. Oke. Itu mungkin ataupun misalnya nanti ada teman-teman yang ingin belajar di konten kreator tuh mungkin nanti bisa menghubungi kali ini ya, atau enggak ada waktu ya. Bisa kita omongin di belakang. Kita omongin di belakang lah ya. Oke, kali ini mungkin ada semacam ini pesan untuk seluruh perempuan yang ada yang mendengarkan kita nih, terutama yang ibu-ibu nih yang menganggap dirinya bahwa ketika sudah menikah tidak lagi produktif, tidak lagi bisa. Ternyata di dunia digital yang sekarang ini ada pilihan karir nih, yaitu seorang YouTuber memanfaatkan media-media platform-platform digital untuk berkarir, menyampaikan ide-ide kreativitasnya dan tentunya adalah menghasilkan rupiah. Jadi buat teman-teman semua, buat ibu-ibu yang di mana saja berada ya lagi nontonin, jangan lupa kita nggak harus diam-diam saja ya. Meskipun di rumah itu kita ibadah gitu ya dengan memasak dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa menginspirasi orang lain gitu teman-teman. Bisa dari konten kreator dan lain sebagainya. Yang penting konten kreator itu bermanfaat untuk orang lain, bisa dinikmati. Maka insya Allah nanti viewernya akan semakin bertambah seiring dengan waktu. Yang penting konsisten, jangan cepat menyerah gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua nih. Saya harapkan ibu-ibu menonton ini ya. Artinya mungkin yang kemarin di EB Pro ya, center sorotan segala macam lah tagline-nya, mungkin bisa beralih ke edukasi yang lagi ya. Oke, betul itu masukan ya, Manila ya. Mbak Lili, bagaimana Mbak Lili melihat karirnya saat ini nih? Sejauh perjalanan ini, terus kemudian bisa menghasilkan tentunya rupiah, terus kemudian tentunya kebutuhan keluarga juga berkolaborasi dengan suami gitu loh. Ada tambahan lah ya. Gimana nih melihat situasi saat ini? Apa rasa syukur mungkin atau gimana gitu? Atau menyesal? Enggak, bersyukur. Jadi kita itu kadang, semua kita sih ya, kadang nih kita selalu overthinking dengan diri kita. Jadi kita menganggap kita nggak bisa kayaknya nih ngelakuin ini. Padahal kalau kita coba, insya Allah bisa. Bisa lah ya. Gitu. Dulu juga saya dan mungkin beberapa teman-teman yang udah sukses ya, lebih sukses lagi. Mereka dulu nggak terbayang dengan keadaan dia sekarang ini. Dulu juga saya nggak pernah
menyangka menjadi konten kreator, dikenal sama teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke. Tapi karena kita mulai dari hal-hal kecil dan itu diniatkan untuk ibadah, untuk berbagi, untuk bersedekah, insya Allah nanti Allah mudahkan. Yang penting perbaiki niat, kemudian jangan lupa usaha gitu. Oke, Masya Allah teman-teman ya. Perbaiki niat dan tentunya usaha. Ini niatnya sudah belok, gimana Usahanya hasilnya? lagi nggak ada. Iya, begitulah kira-kira ya. Oke. Itu teman-teman ya, banyak sekali tips, kemudian masukan buat teman-teman yang ingin berkarir tentunya di dunia per-YouTubean ya. Tentunya di YouTube itu juga ternyata apapun sebenarnya kayak apapun yang kemudian digeluti bisa menghasilkan rupiah asalkan usaha dan niatnya bagus nih, baik nih ya. Konsisten. Oke. Berarti di ke depan ini Kak Lili akan tetap konsisten di YouTube ini atau ingin berubah Insya Allah ya? Tetap di YouTube karena dan udah banyak menambah tim ya. Amin. Insya Allah nanti membuka lapangan kerja untuk orang kan bagus. Oke. Saya dari tadi lupa nih Kak Lili menanyakan nih. Ini terus ya. Saya lupa dari tadi Kak Lili menanyakan tentang tentu yang namanya YouTuber itu adalah apa namanya? Pasti dia beranggapan punya tim nih, apalagi sudah berpenghasilan nih ya. Tentu dia punya tim, terus kemudian dengan menggunakan alat-alat yang memadai. Kak Lili mungkin di awal oke bisa lah ya menggunakan HP yang sederhana. Dengan sekarang yang sudah banyak pengikutnya nih, mungkin sudah di-upgrade atau tetap atau masih gimana? pakai HP. Masih pakai HP ya. Tapi canggih di sini ada kameranya. Oke. Tapi kalau dulu itu karena waktu ya, dulu kan sendirian, handle semuanya sendiri. Dari YouTube, nulis soal, ngerekam, ngedit, balas-balas komentar, balas semuanya pokoknya sendiri. Nah kemudian karena nggak cukup lagi waktu, kemudian tambah tim gitu yang bantu. Sekarang suami ya? Betul. Karena kalau ibu-ibu bekerja biasanya suaminya harus menjadi itu. Jadi timnya gratis. Berarti nggak usah dibayar. Berarti bisa dibalik sekarang nih, dibalik kesuksesan suami ada sosok istri. Bisa dibalik ya? Dibalik kesuksesan ini ada sosok suami. Betul. Keren. Terima kasih Pak suami ya. Terima kasih Pak suami. Oke. Berarti untuk seluruh suami yang ada di Indonesia ya silakan dukung istri-istri Anda yang untuk berkarya. Betul. Mungkin kita minum dulu tinggal sekali kali ini. Minum laka-laka biar seger. Oke, laka-laka bukan hanya pelepas dahaga. Semoga kursinya segera. Oke, teman-teman semua kita sudah 30 menit ya. Karena memang keterbatasan waktu juga, intinya apa kemudian yang diceritakan oleh Kak Lili tadi dengan pengalamannya menggunakan HP biasa ternyata bisa menghasilkan ratusan juta sampai dengan hari ini. Tentunya selain dengan niat yang baik lah ya, tentu ada usaha dan ikhtiar di situ. Tentunya juga ada banyak dukungan keluarga yang paling utama. Betul. Oke, Kak Lili mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman tentang bagaimana kemudian seorang perempuan itu bisa berkarir di dunia digital pada hari ini begitu. Oke, buat teman-teman yang mau berkarir, yang lagi tidur-tiduran, lagi scroll-scroll, silahkan bergerak mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Teruskan, kemudian ambil materi-materi yang menarik dan teman-teman bisa untuk menguasainya gitu teman-teman ya. Tetap belajar, kemudian mulai dari sekarang, konsisten, usaha, dan minta dukungan dari keluarga. Oke, itu ya teman-teman semua. Alhamdulillah banyak sekali tentunya isi dari podcast kita pada malam hari ini. Ada tips di situ, ada bahkan semacam sebuah spirit buat kita semua ya. Tentunya di tengah dunia digital hari ini, persaingan yang semakin ketat, tentu kita dituntut untuk bereksperimen banyak hal lah ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Ada tambahan lagi, Wadela, Bang Yudi? Oh iya, oke. Sebelum kita tutup dengan materi yang tadi ya banyak sekali kali ini ya. Tentang kemudian bagaimana memulai, tips membuat ide konten, terus kemudian bagaimana
memulai konten dari A sampai dengan Z sampai menghasilkan ratusan juta rupiah. Tentu waktu kita yang terbatas ini teman-teman semua tidak bisa kita ulas semuanya tentang kehidupan kali dan lain sebagainya. Teman-teman bisa juga nanti langsung aja kunjungi YouTube-nya dan itu bisa bertanya di situ kali ya. Betul, bisa. Oke, mungkin ada semacam Bisa lewat IG juga. Oh, ada IG ya? Ada. Ada IG-nya kali, Li. @lili_hernawati. @lili_hernawati. Ya, Oke, @lili_hernawati. Maaf ya. Hernawati. Nanti bisa dicek di sini. Oke, bisa Atau dilihat di bawah. TikTok saya @lili_hernawati_ppk. Oke, di TikTok ada. Tentu namanya sama aja kali dia. Sama. Oke, enggak seperti Bang Delan itu ada tayang nama profesor lainnya kan salah ada. Berarti di YouTube, di IG, Di TikTok. dan tentunya boleh di DM kayak. Boleh. Boleh, oke. Tapi harus bersabar. Ada bersabar karena banyak yang harus di Iya. Oke. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf ya. Oke. Mungkin Kak Lili ada semacam kata-kata penutup atau kata-kata mutiara untuk teman-teman selama proses pengalaman Kak Lili dari tahun 2021 dengan sampai hari ini kemudian menemukan passionnya di dunia YouTubers. Tentu ada banyak tantangan di situ. Ada banyak tantangan dan ada banyak hal-hal yang kemudian dilewati lah ya. Bagaimana nih? Ya quotes-nya lah untuk teman-teman semua di situ. Quote satu kalimat aja ya. Oh, satu kalimat nih. Oke, buat teman-teman semua lakukan yang terbaik untuk teman-teman. Menurut teman-teman, biarkan Allah atau Tuhan kita yang memberikan yang terbaik menurut Dia. Oke, Masya Allah teman-teman semua ya. Itu dia intinya, jangan pernah dengarkan orang lain, biarkan orang lain yang kemudian melihat hasil dari ikhtiar kita dan tentunya ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja di situ teman-teman semua. Oke, mantep. Oke, sekian dari saya host Yuda Melia mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.